Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bayu Prasetyo. Saya akan membuat video pembelajaran tentang aktivitas jasmani adaptif dengan tema aktivitas olahraga modifikasi untuk anak autis. Oke, masuk ke dalam pembahasan yang pertama, pengertian autis. Autisme adalah gangguan perkembangan otak yang mempengaruhi kemampuan penderita dalam berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang lain. Di samping itu, autisme juga menyebabkan gangguan perilaku dan membatasi minat penderitanya. Autisme sekarang disebut sebagai gangguan spektrum autisme atau autis spectrum disorder. Hal ini karena gejala dan tingkat keparahannya bervariasi pada setiap penderita. Masuk ke dalam pembahasan yang kedua. Penyebab autis. Para ahli tidak tahu persis apa yang menyebabkan autisme. Namun kondisi tersebut bisa terjadi akibat masalah di bagian otak yang menafsirkan masukan sensorik dan proses bahasa. Autisme disebabkan oleh kombinasi faktor genetik dan lingkungan. Penelitian terbaru mengonfirmasi beberapa kelainan genetik yang dapat mempengaruhi seorang terhadap autisme. Beberapa gen terlihat terlibat autisme seringkali dikaitkan dengan keterlibatan beberapa gen yang diturunkan. Masuk dalam pembahasan yang ketiga. Jenis modifikasi olahraga yang baik untuk anak autis. Yang pertama, air. Air mampu membantu memberikan input sensorik yang menenangkan bagi anak autis. Yang kedua, bela diri. Setiap kelas bela diri biasanya sangat terstruktur dan bertingkat sehingga dapat diprediksi dan mudah dijalankan secara bertahap. Ini cocok menjadi olahraga yang baik untuk anak autis. Yang ketiga, sama seperti berenang. Anak autis dapat bertanding lari secara individual maupun di dalam sebuah tim. Jadi, ini dapat membantu kemampuan komunikasinya. Yang keempat, anak autis akan menikmati repetisi dan langkah-langkah bermain bowling. Selain itu, ia akan mengembangkan kemampuan berteman lewat interaksi antar tim. Yang kelima, menunggang kuda. Terkadang anak dengan autisme suka berkomunikasi dengan hewan. Karenanya, menunggang kuda bisa menjadi olahraga yang baik untuk anak autis sekaligus kegiatan terapeutik. Masuk ke pembahasan yang keempat, yaitu pengobatan autisme. Pengidap autisme tidak dapat disembuhkan. Oleh karena itu, orang tua harus mewaspadai gejalanya sedini mungkin. Meski demikian, ada banyak jenis penanganan yang bisa dilakukan untuk membantu penyandang autisme agar dapat menyesuaikan diri dalam kehidupan sehari-hari dan mengembangkan potensi dalam diri mereka secara maksimal. Tindakan penanganan yang dilakukan pada tiap pengidap bisa berbeda-beda, namun penanganan yang diberikan pada pengidap autisme umumnya berupa terapi. Berikut beberapa pilihan metode terapi untuk pengidap autisme. Yang pertama, terapi perilaku dan komunikasi. Terapi ini dilakukan dengan memberikan sejumlah pengajaran pada pengidap, termasuk kemampuan dasar sehari-hari, baik verbal maupun non-verbal. Yang kedua, terapi keluarga. Terapi ini ditunjukkan untuk orang tua dan keluarga pengidap autisme. Tujuannya adalah agar keluarga bisa belajar bagaimana cara berinteraksi dengan pengidap dan juga mengajarkan pengidap berbicara dan berperilaku secara normal. Yang ketiga, pemberian obat-obatan. Pemberian obat-obatan tidak bisa menyembuhkan autisme, melainkan dapat mengendalikan gejalanya. Contohnya, obat untuk mengatasi kejang, obat untuk mengatasi masalah perilaku, dan obat untuk mengatasi depresi. Selanjutnya, obat untuk mengatasi gangguan tidur. Sekian video pembelajaran dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.